Good news guys, channel Benix sebentar lagi sampai 1 juta subscriber. Dan seperti permintaan para pemirsa, ya Benix bakal kasih hadiah 5 saham terbaik menurut Benix di 2025. Jadi lu penasaran gak sih kalau di luar sana itu ada begitu banyak perusahaan yang menurut gue sangat bagus. By the way, ini bukan rekomendasi jual atau beli saham tertentu, no, sama sekali enggak. Tapi gue mau kasih review pandangan gue tentang 5 saham terbaik 2025 menurut Benix. Dan kalau lu penasaran sahamnya ada apa aja sih? Wah seru nih guys, karena gue bikin 5 kategori nih. Yang pertama, saham perusahaan ya BUMN terbaik di 2025. Yang kedua, saham perusahaan swasta yang terbaik juga di 2025. Yang ketiga nih seru nih, kategori baru, saham perusahaan Malaysia yang paling bagus menurut Benix. Nah yang keempat, saham perusahaan Amerika Serikat yang paling bagus menurut Benix juga. Dan yang kelima, saham perusahaan di Jepang guys. Kenapa perlu kita mention? Karena Warren Buffett aja rebutan pengen beli saham di Jepang. Makanya gue kemarin sampai analisis Nippon Steel. So kalau lu penasaran apa sih 5 saham perusahaan terbaik di tahun 2025 menurut Benix, jangan di skip video ini. Let's check this out. Oke guys, kita masuk dulu ke kategori yang pertama ya, emiten BUMN, saham perusahaan BUMN terbaik menurut Benix nih di tahun 2025. Lu tahu ya, tahun ini aja nih saham udah naik 70% guys. At least per video ini dibuat lah, jadi udah 70%. Dan ini bagus banget gak sih? Menurut gua sih ya keren banget. Kenapa? Karena apalagi kalau lu lihat dalam 5 tahun terakhir dia juga konsisten bertumbuh. Lu bayangin dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya udah naik 200%. Gila guys, BUMN apalagi yang bisa begini? Lu tentu udah tahu lah kalau BNI itu anti BUMN ya. Apalagi ribuan BUMN yang ada di Indonesia mayoritas rugi guys. Mayoritas rugi, lu bayangin. Makanya gua ngeri banget sih sama BUMN. Tapi gua udah monitor perusahaan ini udah lama sih guys. Udah dari tahun 2022. Gua udah pelototin perusahaan ini dan gue cek kinerjanya seperti apa ya. Ternyata BUMN yang satu ini emang beda sih guys. Pertama, dia kliennya, customer dia mayoritas perusahaan asing. Artinya lu gak bisa nego-nego, lu gak bisa lobby-lobby, lu gak bisa main-main dengan kualitas lu. Kalau gak lu ditinggal sama klien lu, perusahaan asing lu. Perusahaan asingnya perusahaan bonafit lagi. Perusahaan terbesar yang ada di Asia semua jadi klien dia guys. Gila ini, sampai perusahaan-perusahaan besar yang ada di Eropa itu klien dia. 70% lebih klien dia dari luar negeri. Jadi ini udah perusahaan bonafit pasti sampai dipercaya sama klien-klien dari Jepang, dari China, dari Eropa, dari Amerika. Penasaran gak sih lu emitennya apa? Tapi tunggu dulu guys, ada lagi yang hebat. Ketika banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang lain rugi, perusahaan ini malah marginnya bisa sampai 31%. Gila, net profit marginnya guys 31%. Dan buat kamu-kamu yang senang dividen, ini perusahaan juga konsisten bagi dividen 5-7% loh setiap tahunnya. Ya lu tahu gue lah, gue bukan fans berat dividen lah. Kalau bisa gak usah dibagi lah, bahkan biar capital gain naik terus guys. Siapa yang gak pengen cuan ribuan persen kan? Nah yang serunya lagi ya, ketika banyak perusahaan-perusahaan BUMN perusahaan ini bukan cuma untung guys, tapi profit dia naik terus. Tahun ini aja ya, detik ini nih, kuartal 3 2025 dibandingkan 2024, laba dia udah naik kurang lebih sekitar 30% loh. Gila sih, hebat banget. Lu pasti penasaran kan, BUMN apa yang sehebat ini sampai Benix bikin video khusus guys buat membahas BUMN ini. Sekali lagi ya, ini bukan rekomendasi jual atau beli saham tertentu, enggak, gue mau kasih review aja. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutin, gue mau tanya sama lu deh, menurut lu BUMN apa yang bagus sih sampai Benix itu bikin video khusus tentang emiten perusahaan BUMN terbaik 2025. Jawaban lu siapa? Coba gue kasih waktu lu 2 detik buat jawab. BUMN terbaik 2025 menurut Benix siapa? Gue udah yakin jawaban lu pasti perbankan. Mungkin lu akan jawab Bank BNI. Titot. Salah bro, karena Bank BNI aja labanya dia tahun ini sudah minus 7,3%. Jadi salah kalau lu jawab BUMN-nya, pasti BNI ini yang keren nih. Dan itu langsung kerefleksi, namanya juga market tidak bisa bohong. Per hari ini ya, year to date, harga sahamnya Bank BNI sudah minus 3,4%. Jadi bukan Bank BNI ya guys. Oke, tebak lagi apa? Oke, gue yakin lu pasti mau jawab pasti BUMN-nya Bank Mandiri. Congrats guys, jawaban lu salah. Karena per detik ini Bank Mandiri labanya, profitnya bukannya tambah naik, tambah kaya, no tidak guys, tapi tambah nyungsep. Minus 10% guys labanya Bank Mandiri. So lu jangan heran kalau lihat sahamnya Bank Mandiri year to date minus juga 17%. Lu jawab yang bener dikit lah. Kalau gitu BUMN apa yang menurut Benix terbaik 2025 ini guys? Ya karena bukan BNI, bukan Bank Mandiri, gue udah tahu lah. Next tebakan lu gue yakin Bank BRI. Dan jawaban lu adalah salah guys. Kenapa? Karena per kuartal ini aja, tentu ya kalau bank lain tambah nyungsep, masa gue kalah sih? Mungkin itu adalah mindsetnya Bank BRI ya. Sehingga Bank BRI pun di kuartal 3 2025 ini bukannya tambah gede, tambah sukses, no. Tetapi labanya juga
tambah nyungsep alias merosot 9,5%. Wah dikit lagi 10%. Masa lu kalah sih sama Mandiri? Mandiri aja bisa nyungsep lu labanya 10%. Masa Bank BRI cuma nyungsepnya 9%? Tapi ya udahlah, kita lihat juga dong dengan sahamnya. Year to date apa yang terjadi dengan sahamnya Bank BRI? Ternyata ya market juga tidak bohong. Sahamnya Bank BRI minus 5% guys. Turun. Berarti bukan perbankan dong. Apa dong jadi? Ya oke lah, kan namanya juga BUMN terbaik. Gue yakin pasti jawaban lu selanjutnya kalau bukan perbankan apa? Coba, tebak. Gue yakin lu mau bilang Bukit Asem guys. Ya bisnisnya batu bara udah pasti aman lah, kliennya PLN belanja listrik terus kalau nggak lu mati lampu di rumah. Oke, gue kasih tahu ya, jawaban lu salah. Karena per hari ini laba bersihnya PTBA alias Bukit Asam itu nyungsep 59%. Wah gila, memang luar biasa nih. Makanya lu jangan heran kalau harga sahamnya juga minus 13% guys. Ya gue udah pasti lah kalau lu jadi pemegang sahamnya dia, mungkin lu sekarang mondar-mandir ke rumah sakit cek jantung ya. Tapi gue mau kasih tahu sama lu nih, bukan gue ngebelain Bukit Asam ya. Yang namanya PTBA itu memang nasibnya bergantung dengan harga batu bara. Dan yang menentukan harga batu bara kan bukan Bukit Asam bro. Yang menentukan adalah dunia. Bagaimana market di dunia ini, pemesanan batu bara di Cina, di India, di Turki, di Brazil, mereka lah sebetulnya yang menentukan. Kalau supply-nya makin banyak, demand-nya berkurang, ya harganya jatuh. Dan itulah yang terjadi di hari-hari ini. Jadi performanya PTBA, bukan gue belain PTBA ya, memang asem. Kenapa asem? Karena harga batu bara dunia nyungsep. Tapi ya udahlah. Kalau gitu bukan PTBA, bukan perbankan juga. Apa sih perusahaan yang gue maksud yang betul-betul luar biasa profitnya? Ya jangan-jangan lu sampai bilang Bank BCA lagi. Enggak guys, Bank BCA aja swasta by the way. Labanya cuma tumbuh 5,7%. Wah ini agak beda sendiri, gak kompak nih Bank BCA. Bank BRI nyungsep, BRI nyungsep, Mandiri nyungsep. BCA bisa tumbuh labanya 5%. Tapi itu nggak cukup guys. Dunia Indonesia ini, market ini butuh perusahaan yang bisa growingnya ekstrim. Kayak tadi yang perusahaan gue bilang. Perusahaan yang gue bilang ini hebat banget. Ketika Bank BCA aja cuma bisa naik labanya 5%. Perusahaan ini naik labanya bisa 30%. Dan dia konsisten loh. Labanya tumbuh terus, kok bisa ya? Gue juga heran guys, bisa loh ada BUMN kayak begini. BCA aja bank swasta paling yahut, paling keren aja. Labanya cuma bisa tumbuh 5% loh. Akibatnya apa? Ya sahamnya divonis minus 14%. Gila ya, padahal dia profit tapi nasibnya sama kayak bank BUMN yang lain. So gimana nih guys, lu penasaran gak sih sebetulnya BUMN apa yang terbaik menurut Benix di tahun 2025 ini? Yang punya klien mayoritas perusahaan asing, perusahaan top dunia jadi klien dia. Net profit margin dia di atas 30%. Konsisten bagi dividen 5-7% setiap tahun dibanding lu beli deposito, gila ini lebih hebat sih. Terus labanya naik, bukan cuma profit loh, tapi naik terus labanya. Yang terakhir ya kurang lebih sekitar 30% lah. Dan sebetulnya masih ada yang lain lagi sih. Masih ada banyak kelebihan lain lagi yang lu bakal lihat. Kenapa? Ya tentu ada alasannya. Ketika banyak perusahaan BUMN lain minus, dia malah year to date kita sahamnya udah naik 68%. Dan bahkan saking hebatnya perusahaan ini, dia sampai mengalahkan emas. Lu tahu ya, lu kalau pegang emas 5 tahun, cuan lu itu cuma 157% guys. 157%. Karena di tahun 2020 harga emas itu 850.000. Saat ini harga emas ya naik turun lah sekitar 2,2-2,3 juta per gram. Artinya ya lu naik cuma sekitar 157%. Tetapi kalau pada saat yang sama lu gak beli emas, tapi lu pegang saham ini, apa yang terjadi dengan duit lu naik 200%. Gila guys. Ada saham bisa ngalahin emas. Gila gak sih? Lu penasaran gak nih saham apa sih? BUMN lagi lu. Gue juga kaget guys, bisa-bisanya lu ada BUMN di kolong langit ini yang kayak begini ya. Jangan-jangan ini the next Nvidia nih guys. Tapi ya udahlah, kenapa menurut gue ini salah satu barang langka ya di tengah hiruk pikuk Kazakhstan ini dengan segala sensasi perusahaan TBK-nya yang kinerjanya ya banyak yang berat lah. Banyak perusahaan TBK di Indonesia by the way, bukan cuma BUMN. Itu berat guys buat bertumbuh. Jangan kan bertumbuh, bertahan aja susah ya. Lu lihat tadi banyak bank-bank itu yang labanya ya bisa dibilang bukan naik tapi malah minus. Bahkan lu jangan kaget, sampai Danantara juga bingung. Ada 1.000 perusahaan BUMN tapi setengahnya rugi. Ini di RCTI di sumbernya nih. Ya gue koreksi guys, bukan setengahnya rugi, mayoritas rugi. Karena Danantara udah bilang 52% BUMN merugi. Bikin Republik kita kehilangan 50 triliun setiap tahunnya. Gila lo, udah disuruh bayar pajak mahal-mahal terus modalin orang buka usaha terus usahanya rugi lagi. Gila memang sih. Nah itulah realita BUMN di Indonesia. Tetapi yang ini agak lain nih. Kenapa agak lain? Ya karena dia betul-betul perusahaan yang bagus. Menurut gua dia bahkan menjalankan kaedah-kaedahnya Warren Buffett, investor legendaris terbesar di dunia, pendiri Berkshire Hathaway. Nah gimana sih cara kita mengevaluasi perusahaan ini sebenarnya bagus apa enggak? BUMN ya khususnya nih. Ya ikutin aja apa kata Warren Buffett di video ini. Dia ngasih interview tentang perusahaan yang menurut dia bagus.
We look for fairly large situations. We look for things I can understand. A lot of businesses I don't understand. So some guy may know how to make money in cocoa beans, but I don't. So I just let him have that. Yeah. But it's got to be something I understand. It's got to be a business with fundamentally good economics. It's got to be a management that I like and trust and admire. And then it's got to be a price that makes sense. So teman-teman, gue rangkum apa yang dibilang sama Warren Buffett ya kalau mau lihat sebuah perusahaan tuh layak buat diinvest apa enggak. Di interview itu dia bilang yang pertama, it's gotta be something that I understand. Jadi sesuatu yang mudah buat dipahamin. Bisnisnya nggak ribet. Bukan mau bikin roket ke planet Neptunus gitu. Ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Meledak di tengah jalan, habis bensin, nabrak sama meteor. Waduh, banyak banget lah kemungkinannya. Bisnisnya harus sesuatu yang lu bisa mengerti dan pahami. Kalau nggak, lu kayak beli kucing dalam karung guys. Lu aja nggak paham bisnisnya, terus lu belagak banget jadi investor perusahaan kabel fiber optik paling canggih di dunia yang bisa melintasi benua ini sampai 7 kali di laut kedalaman 3000 meter, bisa menangani tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan kabel manapun. Enggak guys, enggak ribet guys. Jadi investasilah di perusahaan yang gampang lu pahamin. Itu kata Warren Buffett. It's gotta be something I understand. Nah yang kedua apa dia bilang? It's gotta be a business with fundamentally good economics. Maksudnya secara ekonomi, secara fundamental, dia ini fundamentalnya bagus, bisnisnya bagus, sehat. Nggak boleh lu investasi di bisnis yang ngaco, nggak jelas, unit ekonomiknya nggak ada. Nah yang ketiga, it's gotta be a management that I like, trust, and admire. Jadi yang ketiga ini soal manajemen orang. Karena apapun perusahaannya di manage sama orang. Kalau orangnya aja nggak bisa lu percaya, korup, nggak bagus, nggak jenius, nggak ngerti apa yang dia lakukan, buat apa? Jadi manajemennya harus I like, trust, and admire. Jadi gue harus suka sama manajemennya, gue harus percaya sama manajemennya, dan gue harus kagum sama manajemennya. Itu kata Warren Buffett. Kalau nggak dia nggak mau invest. Nah yang keempat, it's gotta be a price that makes sense. Maksudnya ya harganya juga masuk akal. Artinya ya kita kan seneng beli perusahaan yang diskon guys. Harganya yang nggak kemahalan lah. Jadi ada 4 unsur nih dari Warren Buffett yang bisa lu pakai untuk membantu mengevaluasi perusahaan manapun. Nah dalam konteks perusahaan BUMN yang menurut gua terbaik ya, emiten BUMN terbaik di 2025 ini, masuk nggak sih 4 kategorinya Warren Buffett itu? Coba kita cek satu-satu guys. Yang pertama, it's gotta be something that I understand. Bisnisnya sulit nggak? Ternyata bisnis perusahaan ini yang gua suka banget ini sangat gampang. Bisnisnya cuma apa? Bisnisnya itu cuma menyediakan jasa pelabuhan, jasa terminal buat kapal ro-ro, roll on roll off, bongkar muat, naik turun mobil, kendaraan, truk, ekskavator, alat berat dan yang sejenisnya lah yang punya roda guys. Kalau lu mau pindah dari Jakarta ke Lampung, Jakarta ke Balikpapan, Jakarta ke Papua, kan setahu gue mobil nggak bisa berenang ya kayak mobil James Bond ya. Setahu gue ya mereka masih harus naik kapal. Jadi bisnisnya sangat gampang sekali, dia membantu memberikan jasa bongkar muat mobil. Bukan cuma terminal kendaraan buat bongkar muat tadi ya. Stevedoring, cargo doring, penerimaan, delivery, ya itu oke, dia bisa lakukan itu. Tapi dia juga ada logistik kendaraan. Termasuk dia juga ada jasa Vehicle Processing Center. Termasuk di dalamnya itu ada PDC, Pre-Delivery Check-up. Contohnya gini, kenapa penting lu punya pelabuhan yang bagus, operator pelabuhan yang bagus ya. Kayak perusahaan yang gue sukain ya emiten ini. Karena gini, lu kadang-kadang kalau terima mobil, itu baret lah, lu belanja beli mobil baru di dealer. Bisa jadi salahnya itu bukan di dealer loh. Tetapi memang perusahaannya gak capable aja yang dari dealer ke rumah lu. Baret-baret di tengah jalan. Ada gak kemungkinan itu? Ada. Ada lagi kemungkinan ketika disimpan di dealer, rusak disenggol orang di dealernya, di parkiran dealernya. Ada pilihan lagi ya? Ada lagi. Karena dari dealer sebelumnya kan markir dulu di pelabuhan. Dari pelabuhan ke dealernya bisa jadi gak beres nih vendornya, nggak bagus. Atau lebih parah lagi, dari kapal ke pelabuhan sebelum mendarat, senggol-senggolan di kapal. Atau senggol-senggolan ketika turun, baret-baret. Jadi ada begitu banyak proses kalau lu lihat, kok mobil gua baret? Bisa jadi banyak kemungkinan karena dari dealer ke tempat lu ke baret-baret banyak pohon, ranting pohon. Bisa jadi karena dari kapalnya nggak bener. Anginnya kencang, lautnya terombang ambing. Jadi ada begitu banyak kemungkinan, makanya perusahaan-perusahaan besar di dunia ini sangat berhati-hati memilih mitra kerjanya, operator pelabuhan. Dan gue kaget ketika ternyata perusahaan-perusahaan besar di dunia percayanya ya sama perusahaan ini. BUMN ini sangat bonafit guys. Bahkan dia sampai dipercaya sama perusahaan mobil listrik nomor 1 di dunia. BYD guys. Ini perusahaan favoritnya Warren Buffett sama Charlie Munger ya. Mereka pegang saham ini juga sampai bertahun-tahun loh. Kenapa ya? Karena dia tahu BYD ini perusahaan elektrik yang luar biasa hebat. Dan lu tahu perusahaan mobil listrik nomor 1 di dunia itu juga percaya untuk melabuhkan kapalnya di pelabuhannya emiten yang luar biasa ini.
Tentu di sini lu tahu dong nama perusahaannya apa ya. Kalau belum tahu ya sudahlah. Tapi lu pasti kalau nonton video Benix sudah bertahun-tahun gue bilang nih ada perusahaan bagus banget nih, ada perusahaan bagus banget. Pasti lu udah tahu lah perusahaannya apa. Yang bisa sampai dipercaya sama BYD guys. Perusahaan mobil listrik nomor 1 di dunia. Dia juga dipercaya sama Toyota. Perusahaan mobil bensin nomor 1 di Jepang guys. Jadi banyak perusahaan-perusahaan gede di dunia ini ya percayanya sama emiten yang satu ini. Nah sekarang udahlah itu yang pertama. Syarat pertama dari Warren Buffett adalah it's gotta be something that I understand. Dan gue paham bisnisnya ini menurut gue sangat mudah. Bisnis parkiran mobil, bongkar muat mobil, stevedoring, cargodoring, penerimaan, delivery, that's it. Sangat mudah dipahami, bukan bisnisnya bikin roket ke planet Neptunus kayak bisnisnya Elon Musk. Enggak, ini sangat mudah parkiran mobil. Gue mengerti, paham. Oke, sekarang kita cek yang kedua guys. It's gotta be a business with fundamentally good economics. Jadi ini bisnis yang secara fundamental bagus secara ekonomi. Nah ketika gue cek ya perusahaan ini, sekarang udah bulan September 2025. Gue bandingkan kinerjanya dengan September 2024. Apa? Ya gue dapat kabar ya, dia ekspor mobilnya aja udah naik tinggi guys. Tahun lalu ekspor mobilnya cuma 256 ribu. Sekarang sudah 284 ribu. Jadi naik guys. Bisnis ekspor mobil dia naik. Yang ketika banyak perusahaan TBK lain nyungsep, dia malah naik bisnisnya. Bisnis impornya gimana? Naik juga. Tahun lalu cuma 50 ribuan. Sekarang udah 95 ribu mobil yang dilayani oleh perusahaan favorit kita ini guys. Nah tentu di sini lu udah tahu dong apa yang gue maksud ya. Gak lain dan gak bukan adalah IPCC yang di bulan Februari kemarin gue udah bikin videonya sih. Ya selalu sendiri yang gak lihat ya. Tapi gue juga bukan rekomendasi jual atau beli saham. Gue mau bahas kinerja perusahaan BUMN favorit gue. Kenapa gue suka banget sama perusahaan ini? Kenapa? Ya lu lihat aja. Semua performa dia itu naik. Bisnis CBU, build up mobilnya naik 8%. Bisnis alat beratnya naik 29%. Bisnis truk, kirim bus sama truk naik 45%. Terus ship call-nya dia juga naik 22%. Semua naik. Gue bingung gue cari mana yang merah ya, mana yang merah, mana yang minus ya. Kagak ada bro. Naik dan naik terus. Makanya lu jangan heran ketika gue lihat oke, bisnis ekspor impor dia berjalan bagus. Seharusnya laporan keuangan dia better dong dibanding tahun lalu. Ya dong, kita bicara pakai data aja. Itu kan informasi soal bisnisnya. Tapi laporan keuangannya gimana? So kita lihat laporan keuangannya. Teman-teman lihat di sini. Di tahun 2024 omzet dia cuman 500-an miliar. Di tahun 2025 sudah 660 miliar guys. Alias omzetnya naik 13%. Oh, that's a good news. Tapi kan itu baru omzet. Om Benix, realnya gimana profitnya? Karena banyak ada perusahaan suka ngibul guys. Omzetnya naik gede-gedean. Banyak tuh orang juga datang ke gue, invest gue Ben, omzet gue gede banget gini. Giliran lu cek profitnya, zong guys, dibawa pulang sama dia karena dia mau kawin lagi. Itu banyak tuh perusahaan TBK itu rampok kayak gitu. Omzetnya naik, profitnya gak naik, malah kalau bisa rugi. Nah kalau gini perusahaan ini gimana? Omzetnya tadi naik tuh dari 500-an M ke 660 M omzet. Pas kita cek labanya, ternyata naik 29%. Tahun lalu labanya 148 M. Tahun ini naik jadi 190 M. Alias ketika omset dia naiknya nggak banyak sih, cuma 13%. Tetapi ternyata net profitnya bisa naik 29%. Hampir 3 kali lipatnya guys. Gila gak sih? Jadi ini benar-benar perusahaan yang solid. Jadi ketika revenue dia naik, banyak orang tambah boros. Makanya labanya nggak naik. Perusahaan ini enggak. Ketika revenue dia naik, omset dia naik, dia tambah hemat guys. Jadi profit dia tambah tebel. Makanya lu jangan heran. Ini salah satu BUMN paling sehat di Republik ini. Sampai dia punya duit cash hampir 1 triliun guys. Gila. Bisnis apa lagi lo ketika orang lain pada susah duit ya. Ini orang malah sibuk ngumpulin duit. Karena yang ada di dalam kamusnya cuma profit. Net profit margin kalau bisa tumbuh. Pertumbuhan terus. Makanya lu gak usah heran. Dia bisa bagi dividen. Kemarin dia tebar dividen sekitar 169 miliar. Ya harga saham kan naik turun ya. Jadi sekitar 5-7% lah pembagian dividennya. Ini sih menurut gua make sense. Karena dia profitable. Really profitable. Ada perusahaan ya yang segitunya pengen bagi dividen buat jebak investor. Apa yang dia lakukan walaupun perusahaannya rugi. Ada loh. Utang ke bank, lu bayangin gila banget. Ada perusahaan TBK supaya jebak investor tapi sebetulnya nggak punya duit buat bagi dividen. Apa yang dia lakukan? Dia memaksa perusahaan ini buat ambil utang ke bank. Bukan buat bisnis, bukan buat beli mesin baru, bukan buat buka cabang, no. Ambil duit dari bank, utang, duitnya dipakai buat bayar dividen. Kan geblek. Gak masuk akal, tapi itu realitanya. Banyak perusahaan yang aneh di Najai. Tapi yang ini syukurnya enggak, karena ya dia bagi dividen memang dia profitable. Dan dia memang perusahaan yang sehat. So syarat yang kedua masuk akal. Dia punya good fundamental, good economic. Nah yang ketiga, it's gotta be a management that I like, trust and admire. Jadi manajemennya, ini kita ngomong manajemen, itu harus manajemen yang lu suka, yang lu percaya, yang lu admire, yang lu kagumi. Jadi mau gak mau yang namanya juga investasi, ya lu harus lihat siapa orang-orang yang di belakangnya. Karena ingat kata Peter Lynch, behind every stock there is a company. You should find out
what it's doing. Dan behind a company, there's persons guys. There's these guys, orang-orang yang mengoperasikan ini. Lu harus tahu orangnya bisa lu percaya nggak? GCG nggak? Mafia nggak? Bandit nggak mentalnya? Jangan, bahaya. Ya gue juga udah visit ya. Jadi ada yang pertama nih, direktur operasionalnya. Ada Pak Bagus Dwi Poyono. Gue sih amazing sih, gue ngeliat kenapa. Lu lihat ya, dia kuliah teknik industri dari Universitas Pasundan di Bandung. Nggak cukup, dia ambil lagi master manajemen di Jakarta, di IMI Jakarta. Terus habis itu nggak cukup lagi, dia ambil lagi nih master internasional transport dan logistik di Shanghai Maritime University di China. Dia sampai ambil ilmu master di bidang transportasi spesifik laut loh, maritim di China. Dan banyak lagi dia kuliah lagi di Gajah Mada buat ambil sekolah ya teknik yang berhubungan dengan bisnis ini. So ini orang yang the right man in the right place guys. Memang dia jadi direktur operasional, dia memang ngerti teknik engineeringnya di dunia ini. Hebat dong. Bukan orang tadinya jurusan teknik telekomunikasi terus tiba-tiba pegang perusahaan pelabuhan, lu akan bertanya-tanya. Next kita lihat direktur keuangannya. Nah, ini penting. Pak Wing Megantoro guys. Lu tahu ya ini memang IPCC ini menurut gue sangat bonafit dipimpin orang yang capable. Direktur keuangan kita nih Pak Wing punya jurusan akuntansi dari Universitas Jayabaya. Tapi itu juga nggak cukup. Ini IPCC ini isinya teknokrat semua karena kemudian dia ambil MBA. MBA-nya juga spesifik dari Universitas Logistik Kune Logistik University. Jadi benar-benar bisnis logistik itu dia pahamin banget. Jadi inline nih sama keilmuannya. Dan satu lagi nih yang paling seru, tentu direktur utamanya Pak Sugeng Mulyadi. Ini orang by the way humble banget guys. Direktur utama tapi very very humble. Kalau lu ketemu lu pasti shock. Gue gak pernah ngeliat direktur ini beneran direktur utama gitu. Orangnya ramah banget, orangnya baik banget. Lu tahu, dan ini orang sangat capable di bidangnya. Dia ambil S1 berhubungan dengan keuangan. Ini gue seneng. Dia dari Brawijaya, Universitas Brawijaya di Malang, backgroundnya sarjana manajemen ekonomi. Dia juga memang lama karya di orang keuangan. Gue tuh paling seneng kalau ada lihat direktur utama B2 ya orang keuangan. Karena apa? Biasanya pelit dan hemat, makanya gue suka. Biar perusahaannya gak boros. Nah yang kedua, kayak yang tadi juga gak cukup guys, cuma S1. Ambil lagi S2, Master of Finance. Jadi Master Keuangan dari Universitas Gajah Mada. Wih, mantap nih, cocok nih. Tapi itu cukup gak? Enggak guys, lagi-lagi ya yang namanya IPCC ini kalau bisa gelar tuh 2, 3, 4 biji diambil sekolah terus. Pak Sugeng juga punya Master of Shipping and Transport dari Universitas Maritim di Nederland, di Rotterdam, Belanda guys. Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, karena gue sesama alumni Belanda, ini gue satu alumni dari Belanda, gue dari Leiden, beliau dari Rotterdam. Pelabuhan terbesar di Eropa, pintu gerbang Eropa itu adanya di Rotterdam. Jadi memang lu kalau mau sekolah, belajar ilmu logistik super spesifik, logistiknya bukan logistik truk, bukan logistik pesawat, bukan logistik kapal selam, tapi lu mau belajar logistik yang berhubungan dengan kemaritiman, belajarnya ya ke Rotterdam. Dan ketika gue ngeliat, wah ternyata di root kita lulusan Rotterdam guys, bukan lulusan New York, enggak penting New York, bukan lulusan Tokyo, enggak, Rotterdam. Oh, this is the right man in the right place at the right time juga. Jadi bener-bener gue sih bersyukur banget. Gue bener-bener kagum lah. Gue udah yang kayak dibilang sama Warren Buffett ya. Gue admire, gue kagum karena gue tahu kuliah di Rotterdam tuh gak gampang, sulit guys. Lu kalau mau daftar di kampusnya si Pak Sugeng itu guys, itu syaratnya banyak banget. Lu harus ngerti bisnis maritim. Lu harus berpengalaman di bisnis maritim. Lu ngerti bisnis supply chain. Lu ngerti bisnis logistik. Jadi gak susah guys. Lu coba aja ngelamar. Susah banget. Gue bisa akuin ya ini universitas yang paling susah dan memang tempat yang pas kalau lu mau belajar ilmu kemaritiman. Dan gue seneng karena kita dipimpin oleh direksi-direksi yang capable ini loh. Hebat nih. Makanya ya Warren Buffett bilang, kalau lu gak ngerti bisnis perhiasan, if you do not know the jewelry, at least ya lu know lah jewelernya. Lu harus ngerti pengusahanya. Siapa senimannya yang bikin perhiasannya? Lu gampangnya gini maksud dia. Lu mau beli emas, lu gak bisa bedain ini emas palsu apa asli sih. Cincin gua asli apa palsu, lu kan gak tahu. Tapi kalau lu gak tahu itu, at least lu kenal siapa yang punya toko emasnya. Dia bisa dipercaya gak? Ini maksud dia ngomong soal manajemen. Gak penting laporan keuangannya apa segala macam. Kalau manajemennya hancur ya hancur. Bahkan bisa manipulasi laporan keuangan. Iya dong, bahaya dong. Makanya penting buat lu tahu manajemen. GCG perusahaan seperti apa, orang yang lu pimpin capable atau enggak. Gua gak ngadi-ngadi, tapi lu bisa tahu ya di Indonesia itu ada loh, ada sarjana teknik nuklir jadi direktur utama perusahaan TBK. Ada, lu nggak percaya, cari sendiri, lu pasti tahu lah. Tapi bukan artinya itu hal yang jelek, ya nggak juga. Cuma akan lebih bagus kalau dia ahli di bidangnya. Ada juga gue punya pengalaman kena tipu perusahaan TBK juga di Batam guys, bisnisnya hotel. Ini brengsek sih memang. Direktur utamanya bukan S1, S2, S3, tapi manage hotel nilai triliunan. Kalau lihat backgroundnya apa, cleaning service, tapi jadi direktur utama. Kan dari situ udah tahu kocak dunia ini guys. Nah, syukurnya kita nggak keterima yang begitu ya. Kita tidak dipimpin oleh direksi jurusan teknik nuklir, teknik atom, astrofisika, atau teknik astronomi yang lain enggak. Tapi memang orang yang capable di dunia maritim. Spesifik loh. Jadi kalau lihat gelar-gelarnya mereka, memang semuanya punya akar ke bisnis logistik air, ke bisnis shipping, ke bisnis maritim. This is very good sih.
Menurut gue ini betul-betul bagus. Makanya gue seneng banget jadi pemegang saham mereka. Gue bahkan admire guys. Gue kagum. Gue jujur gue belum pernah happy ini jadi pemegang saham karena punya direksi yang very capable seperti IPCC ini. Nah yang keempat ya, it's gotta be a price that makes sense. Nah ini penting nih. Ini Warren Buffett juga bilang. IPCC ngasih kita cuan 70% lebih. Dan nanti gue bakal kasih tahu bakal seperti apa harganya juga. Dan kenapa gue suka banget sama dia. Kita bahas dulu perusahaan pelabuhan yang lain nih. Lu tahu ada PT Nusantara Pelabuhan Handal. Ini harga sahamnya sekitar 1.130. Lu tahu nggak divaluasi berapa? Dia divaluasi 23 kali lipat dari profit tahunannya dia. Ini direktur utamanya baru ganti cewek. Beda usia sekitar 8 tahun sama Pak Sugeng, direktur favorit kita di IPCC. Kita bandingkan dong, harganya gimana ya? Ini memang nggak apple to apple bener sih sama IPCC. IPCC kan keahliannya pelabuhan ya, jasa terminal di bidang bongkar muat kendaraan. Nah kalau Nusantara Pelabuhan Handal bidangnya berhubungan dengan kargo, kontainer. Jadi ya ke pelabuhan juga sih, tapi lebih ke kontainer. Beda, serupa tapi nggak sama. Tapi ya udahlah, jasa pelabuhan mereka ini dihargai 25 kali lipat. Next, kita ada Dana Brata Luhur. Ini perusahaan sama juga, jasa ke pelabuhan juga. Tapi kalau IPCC kendaraan, terminal. Kalau Nusantara berhubungan dengan kargo, kontainer. Dana Brata Luhur berhubungan dengan batu bara. Jadi dia end-to-end bisnis hauling batu bara. Dari mulut tambang sampai ke dermaga pinggir pelabuhan. Dari dermaga ke tongkang. Dari tongkang ke laut lepas. Itu deh Dana Brata Luhur. By the way ini punya Haji Samuel nih. Lu tahu dihargain berapa? 24 kali lipat profitnya. Luar biasa. Gila, market itu menghargai sangat tinggi loh. Next kita juga ada dari Filipina, namanya ICTS, International Container Terminal Service. Lu tahu perusahaan pelabuhan di Filipina ini, hari ini sahamnya dia diperdagangkan 20 kali lipat dari profit tahunannya. Nah lu tahu nggak IPCC berapa? Kan kata Warren Buffett, lu harus beli saham ya di harga yang pas. Lu tahu hari ini IPCC, saham BUMN terbaik menurut Benix, hari ini diperdagangkan 9 kali lipat dari profit tahunannya. Jadi jauh banget kalau lu bandingkan dengan yang lain. Apalagi kalau bandingkan dengan perusahaan Malaysia. Di Malaysia bentar lagi ada perusahaan juga yang mau IPO namanya MMC Ports. Lu tahu MMC Ports di Malaysia itu profitnya cuma 760 juta ringgit guys. 761 juta ringgit. Tetapi dia mau IPO valuasinya 29,5 miliar ringgit. Alias perusahaan ini divaluasi seharga 40 kali lipat dari profit tahunannya. Gila lu. Di Indonesia aja rata-rata pelabuhan itu 20 kali lipat. Tapi valuasi di Malaysia bisa sampai 40 kali lipat. Dari sini lu bisa tahu ya IPCC ini sebenarnya saham yang murah apa kemahalan ya. Menarik nih. Makanya kalau lu penasaran ya gimana sih nasibnya IPCC. Karena IPCC udah pernah Benix mention by the way. Bukan cuma di Februari 2025 waktu itu harga sahamnya masih murah. Sebetulnya gue udah pernah mention IPCC di Benix Investor Summit tahun 2024. Ini buktinya. Setiap mobil yang masuk ke dalam negeri dan keluar dari Indonesia akan pakai terminal pelabuhan mobil IPCC ini. Spesifik dibangun untuk mobil. Oke, sampai situ dulu nggak? 437.000 keluar masuk kendaraan, dia terima omzet 735M. Sekarang kita ngomong skenario. Ternyata setelah saya hitung, IPCC total 100. Berarti kita cuan. Nah, kita tadi udah bikin skenario di mana dia punya profit itu berapa? Oh, jadi mulai menarik nih. Teman-teman dari situ lu bisa tahu kan bahwa ya memang kita hobinya menganalisis saham yang menarik. Tentunya yang berpotensi kasih cuan lah. Nah itu kan BIS 2024. Nah lu penasaran gak sih BIS 2025 kita bakal bahas saham apa? Dan lu punya pertanyaan gak sih IPCC bisa kemana harganya? Ini menarik banget. Makanya lu harus segera daftar di Benix Investor Summit yang akan diselenggarakan di Solo tanggal 13 sampai 14 Desember 2025. Lu buruan daftar guys. Karena tinggal 5 kursi lagi yang tersisa loh. Kalau lu penasaran dengan nasib IPCC akan seperti apa? Apakah cuan 200% atau 2000% atau nggak tahu, lu segera daftar buruan karena cuma tersisa 5 kursi lagi. Benix Investor Summit 2025 akan segera dimulai guys, buruan daftar sekarang juga. Tapi ya udah guys, next gimana ya, kenapa gua seneng banget dengan IPCC dan ini saham favorit gua yang namanya IPCC ini ya. Tadi ya manajemennya oke, menurut gua harganya bagus, sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli, terus profitnya juga konsisten, terus dia punya benteng pertahanan yang tebel, uang cash guys 1 triliun, banyak BUMN TBK nyungsep dia berjaya guys di atas. Wahid banget sih, hebat banget ini sih. Tapi kenapa menurut gue ini menarik? Dan ini akan kita bahas lebih detail sih nanti di BIS ya, di Benix Investor Summit. Ya, lu tahu ya, dunia ini sekarang lagi terjadi konsolidasi besar-besaran. Banyak perusahaan itu saling akuisisi, khususnya pelabuhan di dunia ini lagi dibeli-beli. Terakhir paling fenomenal itu transaksi di pelabuhan kendaraan yang ada di Barcelona guys. Ini Lionel Messi nih suka nih. Pelabuhan terbesar
di Barcelona itu udah diakuisisi, ini salah satu yang paling hebat di Spanyol, diakuisisi sama perusahaan dari Timur Tengah, dari Abu Dhabi, namanya Abu Dhabi Ports. Nilainya gak main-main, 660 juta euro guys, alias setara 12 triliun. Dan Abu Dhabi Ports ini terus belanja guys. Lu tahu dari tahun 2022 mereka sampai detik ini terus belanja, terus beli perusahaan pelabuhan. Terus mereka udah beli 14 perusahaan loh. Sejak tahun 2022 sampai detik ini mereka tidak pernah stop mencari perusahaan untuk di take over. Karena Raja Arab dunia banyak banget nih. Dan lu tau kenapa ini menarik ya? Ketika gue buka laporan keuangan perusahaan investasi terbesar nih dari Uni Emirat Arab nih, dari Abu Dhabi. Lu tahu mereka itu sangat mendukung CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Lu kalau CEPA pasti ada inget-inget Prabowo lah. Prabowo suka bilang you CEPA apa sih. Dan lu tahu di laporan keuangannya mereka, dia itu mention 3 negara nih. Yang gue yakin dia bakal ekspansi ke sana. India, Indonesia, dan Turki. Ini gak ada laporannya di Indonesia, media-media Indonesia gak bakal tahu. Tapi kan gue baca terus laporannya perusahaan-perusahaan maritim di dunia. Dan Indonesia muncul di laporan keuangannya Abu Dhabi Port. Dan dia sampai bikin peta pengembangan. Mereka targetnya akan terus nambah perusahaan yang dibeli. Dia mau aktif di lebih dari 50 negara. Bahkan Indonesia dimasukin di peta khusus di situ untuk sebagai target ekspansi selanjutnya oleh Abu Dhabi Ports. Makanya teman-teman jangan heran, gue itu seneng banget ketika Indonesia dapat deal 0% sama Eropa. CEPA, mobil made in Indonesia bakal bayar pajak 0% ketika masuk ke Eropa. Dan udah tahu ya trennya orang Eropa itu naiknya mobil listrik. So gue makanya seneng ketika BYD juga buka pabrik 16 triliun nilai pabriknya di Republik Indonesia. Ini bisa kita maksimalkan dengan baik nih karena Indonesia pabrik-pabriknya jadi bisa ekspor ke Eropa 0% guys. Wis mantap nih. Udah tentu dong mobilnya gak berenang ya. Kalau diekspor kan pakai pelabuhan favorit gua, pakai emiten BUMN favoritnya Benix. Karena mobil belum bisa berenang dan terbang guys. So menurut gue itu menarik banget. Terus apa hubungannya dengan AD Ports? Tadi akan terjadi akuisisi besar-besaran dan dia akan terus ekspansi. Makanya lo gak heran kalau kemarin sempat bikin heboh nih. Abu Dhabi Ports mau akuisisi Meratus, perusahaan ya perkapalan yang ada di Indonesia. Ini bikin heboh karena Abu Dhabi Ports lo tahu ya duitnya unlimited guys. Duitnya gak berseri Abu Dhabi Ports. Ini Raja Arab nih. Dia udah siapin duit $2 billion buat take over Meratus. Nilainya 33 triliun. Mereka bener-bener agresif pengen take over perusahaan kapal yang ada di Indonesia. Cuman ya sayang, 1000 sayang dealnya kandas. Padahal kalau seandainya mereka jadi merger ya, lu tahu yang Meratus itu kapalnya ada ratusan unit guys. Kalau dia jadi merger, ini bisa jadi perusahaan kapal yang paling besar di Asia Tenggara. Ya bisa setara dengan Unifeeder, DP World, bahkan Express Feeders. Jadi kita bisa jadi perusahaan-perusahaan kapal yang bonafit lah setara dengan Singapura. Cuman ya udahlah, dealnya kandas. Anyway, itu gue yakin tidak akan menghentikan Abu Dhabi Ports. Ya dia udah akuisisi Noatum yang take over Barcelona itu. Mereka pasti akan makin agresif juga buat ekspansi ke Indonesia. Karena kita sudah masuk di dalam rencana tahunannya si Abu Dhabi Ports guys. Makanya ketika gue lihat BYD bisa-bisanya mendarat di perusahaan BUMN favorit kita ini. Satu-satunya di Indonesia. BUMN yang gue dengan bangganya menjadi investor. Karena dipercaya oleh emiten favoritnya Berkshire Hathaway. Warren Buffett, investornya BYD. Dia sampai mendaratnya maunya cuma di pelabuhannya IPCC guys. Gak mau mendarat di pelabuhan lain. Dia cuma mau mendarat di pelabuhannya IPCC. Makanya teman-teman, lu penasaran gak sih gimana sih kisah selanjutnya dari IPCC ini? Lu setuju gak kalau kita bahas lebih detail di Benix Investor Summit yang ada di Solo? Buruan daftar. Tapi guys gue yakin ya lu pada komplain nih semua karena ketika lu telepon gue yakin udah sold out tiketnya karena cuma sisa 5 tiket lagi nih. Dan lu kalau gak dapet pasti lu komplain, lu marah-marah dong. Lu jadi gak bisa denger berita terbaru Benix tentang peluang investasi saham yang ada di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Ya terus gimana dong Om Benix solusinya nih? Gue kan juga pengen tahu update-nya IPCC. Lu pasti pengen tahu kan? Ya udah deh gini aja guys. Lu segera likes video ini. Begitu dapat 24.000 likes dalam 24 jam, gue bakal keluarin video khusus mengenai analisis terbaru tentang saham BUMN terbaik 2025 IPCC, prospeknya ke depan seperti apa, gratis di YouTube. Yuk segera like, 24.000 likes dalam 24 jam gue bakal rilis video khusus IPCC. Seru nih guys. Dan kenapa ini menarik? Ya karena sejak Benix Investor Summit 2024 sampai hari ini ya harga sahamnya udah naik 70% guys IPCC ini. Seru nih guys. Dunia investasi selalu menarik ya buat kita bahas. Dan khususnya kenapa ya gue seneng banget. Ini terakhirnya sebelum kita berpisah guys. Kenapa gue seneng banget dengan IPCC? Kenapa menurut gue IPCC ini adalah emiten BUMN favorit Benix. Bukan rekomendasi jual atau beli. Tapi gue udah ikut begitu banyak RUPS. Gue udah ikut begitu banyak meeting sama direksi yang ada di kolong langit ini guys. Satu-satunya direktur utama yang mention pentingnya memberikan
memberikan value, memberikan nilai yang terbaik buat pemegang saham, cuma Pak Sugeng satu-satunya yang pernah ngomong itu. Dan lu udah tau lah, gue udah jadi investor sekian lama di IHSG. Seumur hidup gue gak pernah dengar ada direktur utama perusahaan TBK yang peduli sama pemegang saham sedemikian kayak si Pak Sugeng ini. Jadi gue sampai terharu nih guys, gue bener-bener terharu. Seumur hidup gue gak pernah lihat orang kayak Pak Sugeng. Ya gue berharap beliau maulah datang kalau kita undang podcast. Lu setuju gak sih kalau Pak Sugeng kita undang podcast? Jadi sebetulnya kan kalau katanya Warren Buffett kan tugasnya direksi, tugasnya pengurus perseroan itu kan memberikan value yang optimal pada pemegang saham. Jadi itu juga kita pahami. Jadi mana strategi yang paling optimum kepada pemegang saham, kita akan lakukan kajiannya dan eksekusinya. Lu lihat sendiri video tadi kan, dia sampai ngomong dia membela kepentingan, dia memikirkan kepentingan pemegang sahamnya loh. Ini hebat banget sih orang kayak begini. Jarang banget gue lihat. Jarang banget gue lihat. Gak pernah bahkan guys, gue gak pernah lihat ada direktur utama kayak gini sih. Gila sih. Makanya gue pede banget, gue seneng banget, gue bangga banget, bahkan gue admire guys. Gue bukan cuma percaya nih sama kepemimpinan beliau di sini. Gue respect abis sih. Gue jujur gue respect abis. Dulu kita kira ya era BUMN bagus itu udah berakhir ketika Jonan lewat. Ignatius Jonan maksud gue. Sekarang Indonesia bersyukurlah kalian ya. Kita punya the next Ignatius Jonan nih. Sama-sama direktur, sangat GCG, sangat pinter, sangat capable, Pak Sugeng. Dan betul-betul memikirkan pemegang saham guys. Dan BUMN lagi. Akhirnya BUMN Indonesia ada tokoh yang bisa kita muliakan. Namanya sama lagi Pak Mulyadi ya. Pak Sugeng Mulyadi. So teman-teman lu setuju gak sih kalau kita undang Pak Sugeng ya untuk datang podcast ke kita, dan kira-kira beliau mau gak sih datang ke podcast kita? Oke lah guys, buruan lu like video ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ya, ini bukan rekomendasi jual beli atau saham tertentu, tetapi hari ini gue resmi mensahkan, kasih banteng, resmi, kasih banteng. Ini masuk ini, resmi kasih banteng. Banteng emas guys. Ini artinya bullish. Jadi resmi ya, kita beri penghargaan emiten BUMN ya, saham BUMN terbaik 2025. Dari segi GCG, dari segi profitability, dari segi bisnisnya growing terus, dan dari segi filosofis memang mementingkan pemegang saham, nggak lain dan nggak bukan adalah IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal. Sekali lagi kongres nih buat IPCC, jarang-jarang banyak kasih penghargaan, jarang-jarang banget lah namanya banyak muji-muji BUMN juga ya. Tapi yang satu ini memang luar biasa sih guys. Gue bangga banget jadi pemegang sahamnya. Kalau lu sendiri gimana? Gue yakin banyak sih penonton Benix yang pemegang saham IPCC. Lu bangga nggak menjadi investor IPCC? Dan menurut lu masa depan IPCC seperti apa? Segera tulis ya kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting, kasih pandangan kalian. Lu setuju gak kalau Benix kasih penghargaan BUMN terbaik di 2025 goes to IPCC, Indonesia Kendaraan Terminal. Sukses selalu guys. Semoga video kita bermanfaat. Sampai ketemu di Solo Benix Investor Summit 2025. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.